Halo anak-anak semuanya, bagaimana kabar anak-anak hari ini? Bapak doakan anak-anak selalu dalam keadaan sehat. Kembali lagi berjumpa bersama Pak Guru di video pembelajaran PJOK. Baiklah anak-anak, pada video pembelajaran kali ini, Pak Guru akan membahas materi lanjutan tentang jenis cedera dan penanggulangannya. Pada video sebelumnya, Bapak sudah menjelaskan cedera dalam aktivitas fisik atau olahraga. Jika anak-anak belum menonton video tersebut, anak-anak dapat mengklik kartu yang muncul pada pojok kanan atas video ini. Dan materi yang akan kita bahas di video ini yaitu jenis cedera dalam kegiatan sehari-hari serta cara penanggulangannya anak-anak. Baik, seperti biasa sebelum Bapak memaparkan materi, Bapak akan memaparkan terlebih dahulu tujuan pembelajaran kita di video kali ini. Yang pertama, tujuannya anak-anak diharapkan mampu menjelaskan jenis-jenis cedera dalam kegiatan sehari-hari dan cara menanganinya. Kemudian, tujuan pembelajaran kita yang kedua, yaitu anak-anak diharapkan mampu mendemonstrasikan penanganan cedera yang mungkin terjadi dalam kehidupan sehari-hari. Saat beraktivitas sehari-hari, anak-anak mungkin pernah terluka atau terjatuh. Bisa jadi peristiwa tersebut menimbulkan cedera. Cedera merupakan kerusakan pada struktur atau fungsi tubuh akibat tekanan fisik berlebihan. Dalam aktivitas sehari-hari, dapat terjadi cedera seperti luka iris atau sayat, luka memar, luka lecet, luka tusuk, luka gigitan, luka bakar, dan cedera otot. Nah, cedera tersebut bisa terjadi dalam kegiatan anak-anak beraktivitas sehari-hari. Sekarang mari kita bahas satu persatu dari jenis cedera tersebut. Nah, yang pertama yaitu luka iris atau sayat. Bagaimana terjadinya luka iris ini? Nah, luka iris ini terjadi ketika kulit terkena benda tajam anak-anak. Luka iris terjadi saat kita misalnya menggunakan pisau atau mungkin menginjak kaca atau memegang pecahan kaca atau benda tajam lainnya. Luka iris ini tidak boleh disepelekan ya, karena dapat menimbulkan infeksi anak-anak. Nah, sekarang anak-anak amati gambar yang Bapak tampilkan. Pertolongan pertama pada luka iris atau sayat ini adalah sebagai berikut. Pertama-tama, bersihkan luka dengan air. Setelah itu, taburkan obat antiseptik luka. Setelahnya, pasang plester pada luka agar mulut luka tertutup rapat. Jika diperlukan, pasang pembalut luka dan tekan pada luka untuk menghentikan pendarahan. Untuk cedera yang kedua, yaitu luka memar. Luka memar terjadi karena bagian tubuh terkena benturan benda keras dengan tekanan yang keras. Contoh luka memar yaitu luka karena terbentur meja, luka karena terkena pukulan, dan luka terkena tendangan. Luka memar ini ditandai dengan benjolan pada bagian tubuh yang terbentur. Kemudian muncul warna kebiru-biruan atau lebam pada luka tersebut. Luka memar dapat disembuhkan dengan perawatan sederhana. Tahapan mengobati luka memar dapat anak-anak ikuti seperti tahapan sebagai berikut. Pertama, kompres bagian memar dengan air dingin atau es sekitar 10 menit. Bagian memar sedikit ditekan untuk mengurangi pembengkakan. Cara ini dilakukan jika luka memar tanpa terjadi pendarahan. Kemudian yang kedua, jika terjadi pendarahan pada luka, kompres bagian memar dengan air hangat dahulu selama 15-20 menit. Tujuannya agar pembuluh darah melebar dan aliran darah ke bagian tubuh yang luka lancar. Dengan demikian, proses penyembuhan bisa relatif lebih cepat. Ketiga, setiap 3 jam sekali, ulangi pengompresan dengan air dingin dan panas bergantian. Pengompresan dilakukan hingga memar atau bengkaknya hilang anak-anak. Kompres dingin untuk menghilangkan rasa nyeri. Kompres hangat untuk menghilangkan memar.
Cedera selanjutnya yang akan kita bahas yaitu luka lecet. Luka lecet terjadi akibat permukaan kulit tergesek permukaan yang kasar. Luka lecet umumnya lebih sakit atau perih daripada luka iris. Luka lecet dapat menyakitkan karena menjangkau banyak ujung saraf di bawah kulit. Nah, bagaimana cara pertolongan pertama pada luka lecet? Pertolongan pertama pada luka lecet bisa anak-anak ikuti sebagai berikut. Pertama-tama, cuci kulit yang lecet dengan air dan obat antiseptik. Gunakan kain kasa untuk mengelap kulit lecet. Selanjutnya, bersihkan tanah atau pasir yang menempel pada luka tersebut. Tekan bagian lecet dengan kasa bersih untuk menghentikan pendarahan. Selanjutnya, tutup luka dengan plester atau pembalut luka untuk menutup luka di sekelilingnya. Untuk cedera yang keempat yaitu luka tusuk. Luka tusuk diakibatkan benda berujung runcing atau tajam. Luka tusuk umumnya disebabkan benda runcing seperti garpu, gunting, obeng, anak panah, pecahan kaca, pensil, dan ballpoint. Ciri-ciri utama luka tusuk dibandingkan luka akibat benda tajam lain adalah kedalaman luka, melebihi panjangnya dari luka tersebut. Makin runcing dan tajam ujung benda, perlukaan makin mudah terjadi. Pertolongan pertama pada luka tusuk adalah sebagai berikut. Pertama, jika masih terdapat benda tajam pada luka, sebaiknya jangan dicabut. Benda tajam yang tertancap mencegah pendarahan lebih banyak. Lakukan penekanan pada sekitar benda tersebut untuk mencegah pendarahan lebih banyak pada luka. Segera bawa korban ke rumah sakit atau klinik untuk mendapatkan pertolongan medis. Selanjutnya, luka gigitan. Luka gigitan ini sangat penting diperhatikan dalam dunia kedokteran. Luka ini dapat menyebabkan antara lain, pertama, kerusakan jaringan secara umum, kedua, pendarahan serius jika pembuluh darah besar terluka, ketiga, infeksi oleh bakteri atau patogen lainnya seperti rabies. Keempat, dapat mengandung racun seperti pada gigitan ular dan awal dari peradangan dan gatal-gatal. Luka gigitan diakibatkan hewan terbagi menjadi luka ringan dan luka dalam. Jika mendapati orang atau anak-anak sendiri terkena gigitan hewan dengan luka ringan, berikut tindakan yang harus dilakukan. Pertama, bersikap tenang dan jangan panik. Kedua, segera cuci luka dengan sabun antibakteri dan bilas dengan air bersih. Ketiga, oleskan krim antibiotik pada luka. Serta keempat, balut luka dengan kain kasa. Jika luka gigitan binatang berbahaya menimbulkan penyakit rabies seperti anjing, rakun, kelelawar, dan kucing, berikut tindakan yang dapat dilakukan. Pertama, cuci luka dengan sabun dan air bersih kurang lebih 10 hingga 15 menit. Kedua, oles luka dengan cairan alkohol atau cairan antiseptik. Selanjutnya, segera bawa ke dokter atau rumah sakit terdekat jika luka akibat gigitan menunjukkan tanda infeksi seperti bengkak, kemerahan, dan nyeri. Luka bakar adalah kerusakan pada kulit yang disebabkan panas, listrik, zat kimia, gesekan, atau radiasi. Luka bakar mengakibatkan gejala seperti kulit melepuh, kulit mengelupas, kulit hangus, dan pembengkakan. Keadaan ini biasanya menimbulkan gelembung cairan di bawah kulit. Luka bakar juga dapat melukai bagian tubuh lain seperti otot, pembuluh darah, saraf, paru-paru, dan mata. Cedera dapat dialami oleh siapapun, tidak hanya saat berolahraga. Saat beraktivitas sehari-hari pun seseorang bisa cedera. Oleh karena itu, diperlukan sikap disiplin anak-anak dalam melakukan setiap aktivitas. Dengan sikap ini, anak-anak dapat terhindar dari bahaya cedera. Demikianlah anak-anak video pembelajaran Bapak kali ini. Semoga video ini dapat membantu anak-anak dalam proses belajar di rumah. Jika video ini bermanfaat, silakan bagikan kepada teman anak-anak agar anak-anak dapat belajar bersama. Jangan lupa untuk melaporkan keberhasilan anak-anak dalam proses belajar di rumah kepada guru PJOK anak-anak masing-masing.
serta selalu jaga kesehatan dengan rutin berolahraga. Sampai jumpa di video pembelajaran Bapak selanjutnya. Dadah!